Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aditya Akday, Sabili Rosyad, Nurul Ainah, dan Gumala Siska Pratama. Materi yang kami sampaikan hari ini yaitu peradaban Islam masa Kerajaan Utsmani di Turki. Latar belakang berdirinya Kerajaan Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan-serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, itu orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabadikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadirkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Bursa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman, yang sering disebut juga Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Bursa pada tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. A few moments later. Perkembangan Kerajaan Utsmani. Perkembangan Turki Utsmani dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 yang dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayezid. Periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga pada tahun 1556 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepas dari Maryam. Namun kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat pada tahun 1699 sampai 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1922. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Dari masa pemerintahan Sultan Majid I sampai Majid II. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti ataupun kekhalifahan sebagaimana yang telah berangsur berabad-abad lamanya.
Ketika Turki berada dalam periodisasi sejarah Islam, mulai periode pertama sampai periode keempat, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, perkembangan Islam dalam masa-masa tersebut dapat dilihat antara lain pada segi perkembangan wilayahnya. Ketika Utsman sebagai pemimpin kerajaan Turki dan sesaat setelah dia mengumumkan dirinya sebagai Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 1300 Masehi, dia memulai mengembangkan wilayah Islam. Perluasan wilayah para Sultan Utsmani menjadi sebuah model. Hal ini berlangsung paling tidak sampai dengan masa pemerintahan Sulaiman I. Untuk mendukung hal itu, Orkan membentuk pasukan tangguh yang dikenal dengan Inkisyariah. Pasukan Inkisyariah adalah tentara utama dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Armenia yang baru masuk Islam. Ternyata dengan pasukan tersebut, seolah-olah dinasti Utsmani memiliki mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang besar sekali bagi penaklukan negeri-negeri non-muslim. Ekspansi yang lebih besar terjadi pada masa Murad I. Pada masa ini berhasil menaklukkan wilayah Balkan, Adrianopel, Macedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Melihat kemenangan yang diraih oleh Murad I, kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan dan Eropa Timur menjadi murka. Mereka lalu menyusun kekuatan yang terdiri atas Hungaria, Bulgaria, Serbia, dan Wallachia untuk menggempur dinasti Utsmani. Meskipun Murad I tewas dalam pertempuran tersebut, kemenangan tetap di pihak dinasti Utsmani. Ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Bayazid I. Sultan Bayazid yang naik tahta pada tahun 1389 Masehi mendapat gelar Yaldirim atau Yaldrum yang berarti kilat karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawan-lawannya. Perluasan wilayah terus berlanjut dan dapat menguasai Saulasia dan Morea. A few moments later. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani berlangsung dengan cepat. Hal ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang politik, terutama dalam hal mempertahankan eksistensinya sebagai negara besar. Hal ini berkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang diterapkan para pemimpin dinasti ini. Selain itu, tradisi yang berlaku saat itu telah membentuk stratifikasi yang membedakan secara mencolok antara kelompok penguasa dan rakyat biasa. Penguasa yang begitu kuat itu bahkan memiliki keistimewaan. 1. Pengakuan dari bawahan untuk loyal pada sultan dan negara. 2. Penerimaan dan pengamalan, serta sistem berpikir dalam bertindak. Dalam agama yang dianut merupakan kerangka yang integral. 3. Pengetahuan dan amalan tentang sistem adat yang rumit. Yang terpenting adalah bahwa para pejabat dalam hal apapun tetap sebagai budak sultan. Tugas utama seluruh warga negara, baik pejabat maupun rakyat biasa, adalah mengabdi untuk keunggulan Islam, melaksanakan hukum, serta mempertahankan keutuhan imperium. Perkembangan lainnya adalah bahwa kerajaan Turki Utsmani telah mampu menciptakan pasukan militer yang mampu mengubah negara Turki menjadi mesin perang yang paling tangguh dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negara-negara non-muslim. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Ketika terjadi konflik di tubuh militer, maka Orhan mengadakan perombakan dan pembaharuan yang dimulai dari pemimpin-pemimpin personel militer. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut dengan pasukan Janissary atau Inkisyariah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan kuat dalam penaklukan negara non-muslim. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang pendidikan. Dinasti Turki Utsmani mengantarkan pada pengorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Madrasah Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331. Ketika itu, sejumlah ulama didatangkan dari Iran dan Mesir untuk mengembangkan pengajaran Muslim di beberapa teritorial baru. Hal ini tidak begitu berkembang karena Turki Utsmani lebih memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sehingga dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menjumpai ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani.
Dalam bidang ilmu pengetahuan, memang kerajaan Turki Utsmani tidak menghasilkan karya-karya dan penelitian ilmiah seperti di masa Daulah Abbasiyah. Kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk syarah, penjelasan, dan hasyiyah catatan pinggiran terhadap karya-karya klasik yang telah ada. Namun dalam bidang seni arsitektur, Turki Utsmani banyak meninggalkan karya-karya agung berupa bangunan yang indah seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Anshari, dan masjid yang dulu asalnya dari gereja Hagia Sophia. Masjid tersebut dihiasi dengan kaligrafi oleh Musa Azam. Pada masa Sulaiman, di kota-kota besar lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Karena Turki menguasai beberapa kota, pelabuhan utama seperti pelabuhan sepanjang Laut Tengah Afrika Utara, pelabuhan Laut Merah, Teluk Persia, pelabuhan di Syria, pelabuhan Lebanon sekarang, pantai Asia Kecil, dan paling strategis adalah pelabuhan internasional Konstantinopel yang menjadi penghubung timur dan barat waktu itu. Maka Turki menjadi penyelenggara perdagangan, pemungutan pajak, pelabuhan yang menjadi sumber keuangan yang besar bagi Turki. Pada akhir kekuasaan Sulaiman Al-Quni I, kerajaan Turki Utsmani berada di tengah-tengah dua kekuatan monarki Australia di Eropa dan kerajaan Safawi di Asia. Setelah wafatnya Sulaiman I dan digantikan oleh Salim II, kerajaan Utsmani semakin melemah. Penggantian kepemimpinan ternyata tidak mampu menghadapi kondisi tersebut. Pada awal abad ke-19, para sultan tidak mampu mengontrol wilayah kekuasaannya. Melemahnya militer Turki Utsmani berakibat munculnya pemberontakan di beberapa wilayah. Kekuasaan Turki Utsmani beberapa wilayah berangsur-angsur mulai memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan yang otonom. A few moments later. Mundurnya kerajaan Utsmani. Faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani itu mengalami kemunduran di antaranya, yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. Kedua, heterogenitas penduduk. Sebagian kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang amat luas mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Suriah, Hejaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Wilayah yang luas itu didiami oleh penduduk yang beragam baik dari segi agama, ras, etnis, maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beragam dan tersebar di wilayah oleh yang meluas itu, diperlukan suatu organisasi pemerintahan yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, kerajaan Utsmani hanya akan menanggung beban yang berat akibat heterogenitas tersebut. Ketiga, kelemahan para penguasa. Peninggalan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintahkan oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian terutama dalam kepemimpinannya. Akibatnya pemerintah menjadi kacau. 4. Budaya pungli. Pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap jembatan yang hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan salukan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh. Faktor kelima, pemberontakan tentara Janissary. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Janissary. Pemberontakan tentara Janissary terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun
1425 Masehi, 1632 Masehi, 1720 Masehi, dan 1826 Masehi. Faktor keenam, merosotnya ekonomi. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar termasuk untuk biaya perang. Dan yang terakhir, faktor ketujuh, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Karena hanya mengutamakan pengembangan kekuatan militer, kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup hadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju.